Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Pada kesempatan kali ini kita akan mencoba untuk membedah atau mengkaji kurikulum Merdeka ya. Kita akan mencoba menyusun dari CP diturunkan menjadi TP, kemudian alur tujuan pembelajaran hingga nanti tujuan akhirnya adalah kita membuat modul ajar. Sesuatu yang khas ya dari kurikulum Merdeka di sini, kita diberikan suatu CP atau capaian pembelajarannya. CP-nya sebenarnya sudah ada dalam SK berikut ini, yaitu SK Kementerian nomor 33/H/KR/tahun 2022 atau 2022. Langsung saja kita menuju ke CP-nya. Di sini kita pada video kali ini kita akan membuat contoh ya untuk CP, kemudian tujuan pembelajaran sampai alur tujuan pembelajaran hingga nanti modul ajar sebetulnya untuk matematika pada tingkat satuan pendidikan menengah pertama atau SMP atau MTS ya. SMP MTS itu berada pada fase D. Kita tahu fasenya ada F, fase A, fase B, fase C, fase D, fase E, fase F. Fase E dan F itu berada di SMA. Kita lanjut saja. Di sini sudah ada di SK 33 fase D. Terdapat 5 elemen, yaitu bilangan, kemudian aljabar, pengukuran geometri dan analisis data dan peluang. Ini CP-nya sudah. Kita tinggal copy paste. Kemudian kita masuk ada di Excel ya. Kita pindahkan di Excel. Inilah CP-nya. Awalnya seperti ini. Kemudian di sini kami memberi warna-warni. Tujuannya adalah merah ini menyatakan kata kerja, kemudian biru menyatakan suatu objeknya supaya lebih mudah saja kita melihatnya. Nah, dari sini kita ingin memecah ya alur tujuan pembelajarannya, kemudian alur tujuan pembelajarannya ataupun tujuan pembelajarannya yang ingin kita munculkan dalam mencapai CP ini. Jadi pokoknya CP-nya harus terpenuhi ini. Tapi kita bisa menambahkan tujuan pembelajaran untuk mencapai CP ini. Seperti itu. Ya. Kemudian dari sini kita akan melakukan, di sini kami melakukan, ya kita pecah ya. CP sudah kita kasih warna, kata kerjanya kita buat di sini. Yang nanti kan tujuan pembelajaran itu adalah peserta didik dapat membaca, menulis dan membandingkan. Ini tujuan pertama. Ya. Nah, ini masih bentuk kasarannya, olahannya ya, cara kita mengolah ya, sehingga nanti bisa diikuti oleh mata pelajaran yang lain untuk mengikutinya. Sehingga dari sini TP ini ya saya ambil dari kata kerjanya, warna merah ini saya pindahkan ke sini, kemudian materi ini saya pindahkan dari kontennya ini, yang warna biru kami pindahkan ke sini. Sehingga dari dua ini ya, atau dari materi ya, terlihat materi ini kita bisa mendapatkan bab atau subbabnya. Dalam hal ini untuk dua yang ini, bilangan real, bilangan bulat, bilangan rasional, irasional, desimal, pangkat bulat dan akar, dan notasi ilmiah saya masukkan dalam kategori bab bilangan real. Tapi nanti kita akan ada subbab-subbabnya yang akan kita tentukan. Sehingga nanti kita tahu lemahnya anak-anak itu berada di mana. Bilangan real itu di bagian mana subbabnya. Apa bilangan bulatnya yang lemah atau bilangan rasionalnya, bilangan irasional. Bilangan rasional bisa kita kenal dengan bilangan pecahan ya. Kemudian, nah di sini kita dapatkan sudah ada 3 bab bilangan real ya. Kemudian aritmatika sosial, rasio. Di sini saya sebut skala, proporsi dan laju perubahan. Ini bisa rasio saja sudah menyakup 3 subbab nanti ya. Kemudian CP aljabar, capaian pembelajaran dalam elemen aljabar. Elemen aljabarnya di sini terdapat 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya, 7. Atau ini bisa kita jadikan 1, relasi dan fungsi dan persamaan linear. Ini saya jadikan 3 ya, berarti 3. Kemudian di sini 2, 6 ya, berarti 6. Nah, di sini pola bilangan dan konfigurasi objek ya sebenarnya. Pola bilangan dan konfigurasi objek. Biasanya kita kenal konfigurasi objek. Nah, ini akan berkaitan dengan barisan
ataupun deret dari aritmatika ataupun barisan dan deret dari geometri. Oke, nah selanjutnya ya di sini Kak. Nanti kita akan melihat mengkaji dari kata kerjanya ya. Apa makna menyelesaikan, menyajikan itu ya. Apa yang konten yang ingin dicapai sebenarnya dalam tujuan capaian pembelajaran. Nanti kita bedah ke sana. Nah, ini dulu ya. Dapat ya luas lingkaran berarti hubungan lingkaran. Luas permukaan bangun ruang sisi datar, sisi lengkung, ini ada prisma limas ya. Kemudian kubus baloknya tidak dibahas karena asumsinya sudah dibahas selesai di fase C-nya. Nah, nanti kalau memang diperlukan perlu dimunculkan lagi untuk mengingatkan. Menjelaskan nih jika ada perubahan. Proporsional bangun datar bangun ruang terhadap ukuran panjang yang dirubah-rubah. Ininya begitu. Kemudian di sini masuk bangun datar juga, bangun ruang sisi datar, bangun ruang sisi lengkung. Oke. Oke, kita lanjutkan geometri sekarang. Geometri di sini ya. Bangun ruang, jaring-jaring bangun ruang, ya. Ini buat jaring-jaring kemudian bangun ruangnya. Jadi ini kegiatan keterampilan ya, membuat ya, keterampilan. Menggunakan hubungan antar sudut. Nah, ini menentukan, menjelaskan. Oke, besar sudut dalam sebuah segitiga, besar sudut yang belum diketahui dalam sebuah segitiga. Yang kita sebut sudut dalam segitiga atau sudut segitiga. Sifat-sifat kongruen dan kesebangunan ini bisa segitiga atau bisa kita lebihkan menjadi segi banyak, misalkan boleh. Ya, supaya lebih umum aja. Sudut segitiga atau sudut segi banyak atau segi banyak, segitiga atau segi banyak. Sifat-sifat kekongruenan dan kesebangunan pada segitiga dan segi empat. Nah, ini kekongruenan kesebangunan berarti di sini karena ada segitiga dan segi empat bisa kita kategorikan di sini nanti terpecah menjadi segi empat, kemudian muncul segi tiga. Oke, karena sedikit ya mirip tapi tidak berbeda ya karena bangun datarnya sudah berbeda. Oke, kemudian di sini kebenaran Pythagoras artinya kita menemukan kembali Pythagoras kan gitu ya, membuktikan kembali ya, atau hukum Pythagoras itu. Kemudian menggunakan teorema Pythagoras untuk menentukan koordinat atau jarak dua titik pada koordinat kartesius ataupun di luar itu ya, atau penerapan dalam segitiga. Nanti hubungannya ini dengan segitiga, siku-siku dan seterusnya. Kemudian melakukan transformasi tunggal, refleksi, translasi, rotasi, dilatasi pada titik, garis dan ini. Oke, jadi transformasi geometri. Permasalahan transformasi tunggal. Materinya ada transformasi geometri. Oke. Kemudian yang terakhir adalah CP data, analisis data dan peluang. Di sini data ya cukup merumuskan pertanyaan, mengumpulkan, ini adalah kegiatan untuk mengambil data, mengambil data. Berarti ini adalah kita tambah di sini ada ambil data. Kemudian data disajikan, olah data, kemudian atau ada data kemudian kita baca ya, olah data, kemudian analisis data, interpretasi. Nah, ya sampel yang mewakili suatu populasi data, kemudian rata-rata, ini masuk kategori ini masuk kategori analisis data. Membandingkan kelompok ini interpretasi, ya. Nah, investigasi perubahan data ini masuk kategori juga interpretasi ya, mengolah data. Keputusan ini nanti menyimpulkan datanya, menyatakan apa, modusnya apa, hasil akhirnya ya, modusnya apa, rata-ratanya berapa, itu kan sudah menyatakan suatu kesimpulan dari data tersebut. Kemudian pengertian peluang, frekuensi relatif untuk menentukan frekuensi harapan suatu kejadian pada suatu percobaan sederhana. Semua percobaan dapat muncul secara merata. Oke, materinya adalah peluang. Nanti ada yang namanya peluang empiris, ada yang peluang empiris sama teoretik ya, peluang teoretik. Nah, ini sama-sama akan dijelaskan sehingga nanti tahu jelasannya, ada frekuensi harapan dan seterusnya. Nah, dari sini setelah kita dapat bab-babnya, kita sekarang mau menuju ke TP yang ingin kita munculkan supaya CP ini tercapai seperti itu. Oke, jadi
Video yang pertama ini adalah menceritakan bagaimana kita mengopi CP itu dari SK33, kemudian kita pecahkan. Di sini ada kata kerja, ada materi, sehingga berujung kepada bab yang akan dipelajari oleh siswa. Oke. Nah, setelah dapat bab ini, baru akan kita lanjutkan dengan menyusun TP-nya. Menyusun TP-nya, kemudian kita akan letakkan dia kita ajarkan di kelas berapa. Sehingga itu menjadi alurnya sudah seperti itu. Oke ya. Oke, simak untuk video yang kedua. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa untuk di subscribe dan share supaya kebermanfaatan ini semakin luas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.